Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran informatika. Kali ini kita akan mempelajari tentang komputer lagi. Tapi sebelumnya kita mempelajari tentang perangkat keras, sekarang kita mempelajari tentang perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Yang sebelumnya kita pelajari tentang hardware yaitu komponen fisik dari komputer yang dapat disentuh atau dipindahkan. Nah, sedangkan software itu program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Perangkat lunak memungkinkan perangkat keras berfungsi dan pengguna melakukan tugas. Fungsi perangkat lunak itu apa? Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam perangkat lunak itu ada apa aja? Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Yang terakhir, perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility. Kalau perangkat lunak sistem operasi itu bagaimana? Dia mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada dalam komputer. Platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi, mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel, pengkodean, dan lain-lain. Menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Sedangkan perangkat lunak aplikasi yaitu deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Lalu menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Lalu ada yang namanya perangkat pemrograman itu, software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain, seperti perangkat lunak, sistem, dan perangkat lunak aplikasi. Yang terakhir, perangkat lunak tambahan atau utility. Itu aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Nah, jadi intinya software itu, perangkat lunak menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas bekerja. Apa aja sih contohnya yang tadi? Sistem operasi itu contohnya ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, ada Windows Phone, ada Android, dan ada iOS. Lalu contoh pemrograman apa aja? Itu ada misalnya ada Python, ada Java, ada C++, ada PHP MySQL, ada Levy, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak tambahan atau utility itu banyak contohnya. Salah satunya ada Norton, AVG, Windows Defender, WinZip, dan lain-lain. Satu lagi, perangkat lunak aplikasi yang banyak kita pakai. Salah satunya contohnya ada yang namanya Photoshop, Chrome, Skype, Excel, Facebook, TikTok, dan banyak lagi perangkat lunak yang lain. Begitu. Cukup sekian, terima kasih ya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.